itu sangat dibutuhkan setidaknya untuk dua hal. Untuk mencari bukti-bukti kalau bukti itu ada di luar negeri, di luar yurisdiksi Indonesia. Dan yang kedua untuk mengejar aset-aset hasil tindak pidana termasuk aset hasil korupsi. Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tidak pidana korupsi yang melakukan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Dan bisa memberikan satu harapan yang besar bagi negara kita, terutama orang-orang yang memang menyimpan uang di sana, yang baik tidak terkait pidana atau terkait pidana. Kita telah memperoleh titik terang dan sekarang pada tahap akhir. Dampaknya sangat baik ya, bila mana ada hal terkait data informasi tentang perbankan dengan perjanjian yang sudah disahkan. Pasca cendana, kini giliran keluarga Bakri dibidik Sri Mulyani di kasus BLBI. Perburuan tersangka BLBI menemui puncaknya di masa periode pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini. Adanya isu pandemi tak menyurutkan langkah para Satgas BLBI untuk terus menarik kembali uang negara. Jika beberapa saat yang lalu dikabarkan bahwa Tommy Soeharto dan pemilik Lipo kena sikat Satgas, kini giliran keluarga Bakri. Tak jauh beda dengan cendana, sepak terjang keluarga Bakri dalam menggerogoti keuangan negara juga sudah lama terdengar. Selain kasus pengemplang pajak senilai triliunan rupiah terkait Gayus Tambunan, mereka juga lalai dalam mengganti rugi pembayaran Lapindo hingga ratusan miliar. Kini lagi-lagi nama keluarga Bakri masuk daftar hitam Satgas BLBI. Jika pada era SBY mereka bisa membuat Sri Mulyani tersingkir, maka era Jokowi mereka tak akan berdaya dengan gempuran Sri Mulyani. Jokowi beda jauh dengan SBY yang bisanya lobby-lobby untuk menyelamatkan para koruptor kakap. Seperti kasus Setia Novanto yang dipikir bisa bebas lantaran menjadi parpol koalisi, tapi akhirnya mentah juga kan di penjara. Jokowi tanpa ampun membuat koruptor kakap satu persatu tumbang. Dengan kepercayaan yang diberikan pada Satgas BLBI, nama keluarga Bakri akhirnya terpampang lagi sebagai buruan. Seperti diberitakan CNBC.com. Setelah sebelumnya ada Presiden kedua Indonesia Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Kini giliran anggota keluarga Bakri yang dipanggil Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Hal itu diumumkan langsung oleh Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban melalui surat pengumuman Surat Kabar Nasional yang dikutip CNBC Indonesia pada Rabu. Total Satgas BLBI memanggil 13 nama debitur pengemplang dana BLBI. Sejumlah nama anggota keluarga Bakri yang dipanggil yakni Nirwan Darmawan Bakri dan Indra Usmansyah Bakri. Pemanggilan ini juga diumumkan di Surat Kabar Nasional bersama dengan pemanggilan Andrus Rustam Munaf, Pinkan Warau dan Anton Setianto mewakili PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan ini diketahui memiliki utang 22,7 miliar. Pemanggilan dijadwalkan pada Jumat 17 September dan pukul 9 sampai pukul 11 di Gedung Syafruddin Prawira Negara lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan RI, Jalan Lapangan Banteng Timur, 2-4 Jakarta Pusat. Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan juga Litigasi Tim C untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada negara. Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar 22,6 miliar dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur Bank Putra Multikarsa. Satgas BLBI total memanggil 13 nama debitur pengemplang dana BLBI termasuk Nirwan dan Indra Bakri. Hal itu diumumkan langsung oleh Ronald Silaban melalui surat pengumuman di Surat Kabar Nasional yang dikutip CNBC Indonesia pada Rabu. Ke-13 nama yang dipanggil antaranya adalah Andrus Rustam Munaf dan Pinkan Warau. Adapun debitur lainnya yang dipanggil adalah atas nama The Ningkong, The Quan Lee, PT Jakarta Q Steelworth Ltd, TBK, PT Jakarta Steel Mega Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industri. Dalam hal ini, mereka diminta menghadap adalah The Ningkong, The Quan Lee, Hari Lasmono Hartawan Koswara, Haji Sumedi, Fuad Japar, Edi Haryanto Kwanto, dan Muhammad Thoib. Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C pukul 13 sampai pukul 15 untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya masing-masing sebesar 90,6 miliar The Ningkong, 63,2 miliar The Quan Lee, 86,3 miliar PT Jakarta Q Steelworth TBK, 69,08 miliar PT Jakarta Steel Megah Utama, 69,3 miliar dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur X Bank Global Internasional atas nama PT Jakarta Steel Perdana Industri. Pengumuman dilakukan melalui 2 pengumuman di dalam satu halaman Surat Kabar Nasional. Satgas BLBI menegaskan apabila ke-13 nama yang dipanggil itu tidak memenuhi kewajiban hak tagih negara, pemerintah akan menindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ibarat roda berputar, kini giliran perampok kakap merasakan hidup di bawah era Jokowi setelah sekian puluh tahun berfoya-foya di atas. Alam pun juga seakan tak tinggal diam melihat para pesta pora yang mereka lakukan hingga diberikan dan diberitakan beberapa waktu lalu kalau anak dan menantu Bakri itu terjerat narkoba. Banyak wartawan TV One yang mengaku dipotong gaji hingga menunggu pembayaran menunggu selama beberapa bulan. Media yang dipakai menjelekkan Jokowi akhirnya perlahan akan tumbang di saat pandemi. Kejayaan yang telah lama diperoleh dengan cara kotor, suatu saat akan kembali berbalik menyerang pemiliknya. Harta yang ditumpuk puluhan tahun kini berubah jadi utang besar, tunggakan, dan berujung pada pidana berat. Mereka mungkin bisa lari dari keterlibatan Jiwasraya, tapi tak akan bisa lari dari kejaran BLBI. Sekuat dan sebesar apapun dinasti keluarga Bakri, akhirnya harus tumbang di bawah tangan seorang Sri Mulyani. Sosok Sri Kandi yang dulu terbuang di era SBY dan kini berubah jadi harimau yang kuat dan siap menerkam di era Jokowi.